Ada daya yang nggak kamu sadari sedang kamu pancarkan. Mungkin kamu nggak sadar, tapi pesonamu itu bukan cuma memikat secara fisik atau emosional, tapi juga menyentuh sisi paling dalam dari seseorang, hingga mereka kehilangan logik. Beberapa bahkan memilih jalur yang tak biasa, jalur energi, pengikatan, dan ritual, demi bisa dekat atau sekadar dipikirkan olehmu lebih lama. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema Pesonamu banyak membuat orang yang main dukun untuk mendapatkanmu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kamu mungkin tampak seperti orang biasa di mata banyak orang, dengan penampilan yang sederhana dan tidak mencolok, sehingga tidak banyak yang menyangka bahwa di balik wajah yang tampak tenang dan biasa itu tersembunyi kekuatan dan intensitas yang sangat besar, sesuatu yang jauh melampaui apa yang tampak di permukaan. Kamu adalah sosok yang tampaknya biasa saja, mungkin dengan gaya yang santai atau bahkan sedikit cuek, namun jika orang lain benar-benar mengenal dan memahami siapa dirimu sebenarnya, mereka akan menyadari bahwa di balik penampilan itu tersembunyi sebuah energi dan kekuatan yang sangat luar biasa, yang mampu mengubah dan mempengaruhi lingkungan di sekitarmu tanpa perlu banyak usaha. Kamu adalah orang yang sangat fokus dan tekun dalam menjalani hidup, selalu berusaha keras dan tidak pernah menyerah, bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun, karena kamu tahu bahwa keberhasilan dan kebahagiaan tidak datang begitu saja, melainkan harus diperjuangkan dengan penuh dedikasi dan kerja keras yang tinggi. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap usaha yang kamu lakukan, semua itu dilakukan dengan penuh perhitungan dan disiplin yang tinggi. Seakan-akan kamu sedang menyusun sebuah rencana besar untuk masa depanmu sendiri. Kamu membangun hidupmu secara perlahan namun pasti, seperti seorang arsitek yang teliti dan penuh perhatian terhadap detail, memastikan bahwa fondasi yang kamu tanamkan kuat dan tahan banting. Tanpa sadar, aura yang terpancar dari dirimu begitu kuat dan magnetis, sehingga mampu menarik perhatian orang di sekitarmu, bahkan tanpa kamu sadari. Aura ini tidak selalu tampak secara kasat mata. Tetapi orang-orang yang berada di dekatmu bisa merasakan energi yang berbeda. Energi yang positif dan penuh kekuatan, yang membuat mereka merasa tertarik dan ingin tahu lebih banyak tentang dirimu. Namun sayangnya, perhatian dan kekaguman yang muncul dari orang-orang ini tidak selalu bersifat tulus dan murni. Banyak di antaranya yang merasa tertarik dan terpesona oleh aura dan energi positif yang kamu pancarkan. Tetapi mereka juga bisa menjadi sangat fanatik dan berlebihan, bahkan tanpa mereka sadari. Mereka merasa terpesona oleh keaslian dan ketulusan yang kamu tunjukkan, oleh semangat dan keberanian yang terpancar dari dirimu, dan karena itu, mereka mulai menaruh perhatian yang berlebihan, bahkan sampai merasa harus mengawasi dan mengikuti setiap langkahmu. Mereka melihatmu sebagai sosok yang sangat istimewa, yang tampaknya memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa. Dan mereka pun merasa bahwa kamu adalah sesuatu yang harus mereka dekati, bahkan mungkin mereka anggap sebagai sesuatu yang harus mereka taklukkan atau miliki. Padahal kenyataannya, kamu bukanlah orang yang berusaha menarik perhatian mereka secara langsung atau berusaha menggoda siapapun. Kamu lebih cenderung menjalani hidupmu dengan apa adanya, tetap hangat dan penuh semangat, meskipun kamu hidup secara mandiri dan tidak bergantung pada siapapun. Mereka yang melihat dari kejauhan merasa bahwa kamu seperti puncak dari sebuah ambisi batin. Simbol dari keinginan dan cita-cita mereka sendiri yang mereka ingin capai. Mereka melihatmu sebagai sosok yang penuh keberanian dan semangat, yang mampu menaklukkan dan mencapai apa yang mereka inginkan, dan mereka pun merasa bahwa kamu adalah inspirasi sekaligus tantangan besar yang harus mereka kejar. Mereka merasa bahwa keberhasilan dan keteguhan hatimu adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mereka ingin miliki atau miliki bagian dari dirimu.
Bukan berarti mereka ingin menggoda atau memanfaatkan kamu secara langsung, tetapi mereka merasa terpesona dan tertantang oleh keberanianmu, oleh semangat dan energi positif yang kamu pancarkan secara alami. Mereka merasa bahwa kamu adalah sosok yang terus naik dan berkembang, tetap hangat dan penuh semangat, walaupun hidupmu tidak bergantung pada siapapun, dan mereka merasa tertantang untuk mengikuti jejakmu, untuk meniru keberanian dan keteguhanmu. Mereka melihatmu sebagai seseorang yang mampu mengatasi berbagai tantangan dan rintangan, dan itu membuat mereka merasa kecil dan tidak seberani kamu, sehingga mereka pun merasa ingin menjadi seperti kamu, atau setidaknya mendapatkan perhatian dan pengakuan dari orang-orang di sekitarmu. Di saat yang sama, ada juga energi dari luar yang datang dengan sangat cepat dan intens, seperti aliran energi yang tak bisa dihentikan dan penuh gairah, yang digambarkan oleh kartu Eight of Wands. Energi ini bisa berupa berbagai hal, bisa berupa perhatian yang datang secara mendadak dari orang-orang yang tertarik padamu, situasi yang membutuhkan fokus dan kecepatan, atau bahkan tantangan yang memacu semangatmu untuk terus maju dan tidak menyerah. Energi ini datang dengan begitu cepat dan intens, seakan-akan dunia sedang berlomba-lomba untuk menarik perhatianmu, atau mungkin untuk menguji seberapa kuat dan tangguh kamu dalam menghadapi segala sesuatu yang datang secara tiba-tiba dan tak terduga. Kamu mungkin merasa bahwa dalam beberapa waktu, keadaan di sekitarmu terasa begitu cepat dan penuh tekanan, namun kamu mampu menyesuaikan diri dengan baik, tetap fokus, dan menjaga keseimbangan diri di tengah-tengah segala hiruk-pikuk itu. Di sisi lain, ada juga orang-orang yang melihatmu bukan hanya sebagai sosok biasa yang sedang berjuang membangun hidupnya, melainkan sebagai sesuatu yang jauh lebih dari itu. Sebagai puncak dari sebuah pencapaian, simbol dari ambisi batin, mereka sendiri yang mereka ingin capai dan raih. Mereka melihatmu sebagai sosok yang penuh keberanian, semangat, dan keberhasilan, dan mereka merasa bahwa kamu adalah inspirasi, sekaligus tantangan besar untuk mereka sendiri. Mereka merasa bahwa kamu adalah sesuatu yang harus mereka kejar, capai, atau taklukkan, bukan karena mereka ingin memanfaatkan atau menggoda, tetapi karena mereka tidak mampu menahan diri saat menyaksikan kamu terus naik, berkembang, dan tetap hangat meskipun hidupmu mandiri dan penuh semangat. Mereka merasa bahwa keberanian dan keteguhanmu adalah sesuatu yang luar biasa dan memikat. Dan tanpa sadar, mereka pun merasa sedikit iri terhadap keberhasilan dan ketenangan yang kamu tunjukkan. Meskipun kamu tampak sederhana dan biasa di luar, sebenarnya ada kekuatan dan magnetisme yang sangat besar yang terpancar dari dirimu, membuat banyak orang merasa tertarik, kagum, dan bahkan fanatik tanpa mereka sadari. Mereka terpesona oleh keaslian dan ketulusanmu, oleh energi positif yang kamu pancarkan secara alami, dan oleh keberanianmu untuk terus maju dan berkembang. Di balik penampilan yang tampak biasa itu, tersembunyi kekuatan yang mampu memikat banyak hati dan perhatian, baik yang tulus maupun yang penuh tantangan, dan itulah yang membuatmu menjadi sosok yang begitu kompleks dan menarik, sekaligus menakjubkan dalam ketidakterlihatannya. Kamu mungkin tidak menyadari betapa besar pengaruh dan daya tarik yang kamu miliki, tetapi orang-orang di sekitarmu, baik yang mencintai maupun yang merasa tertantang, semua merasa bahwa ada sesuatu yang istimewa dan luar biasa dari dirimu. Sesuatu yang membuat mereka terus ingin tahu, ingin dekat, dan ingin menjadi bagian dari hidupmu, tanpa benar-benar memahami sepenuhnya kekuatan dan energi yang sebenarnya kamu miliki. Tanda-tanda bahwa energi spiritual orang lain sedang menyerangmu. Kamu mungkin sering merasakan sesuatu yang begitu sulit dijelaskan, tetapi sekaligus sangat nyata dalam pengalamanmu, yaitu perasaan sedih yang muncul secara tiba-tiba, dan tanpa alasan yang jelas, seakan-akan langit di atas kepala berubah menjadi gelap, meskipun cuaca di sekitarmu cerah dan normal. Dan perasaan itu menyelimuti hati serta pikiranmu secara mendadak, membuatmu merasa lelah dan tak berdaya, seolah-olah beban yang selama ini kamu pikul terlalu berat, sehingga membuatmu ingin melepaskan semuanya,
dan beristirahat sejenak dari segala urusan duniawi yang selama ini menekan dan melelahkanmu. Kadang-kadang, perasaan sedih ini datang dari dalam dirimu sendiri, karena pikiranmu terlalu dalam, menganalisis segala hal yang sedang terjadi, dan overthinking yang enggak masuk akal, seringkali membuatmu terjebak dalam kebingungan dan kekhawatiran yang semakin dalam, seperti yang biasanya digambarkan oleh kartu Page of Swords, di mana kamu terus-menerus memikirkan berbagai kemungkinan dan skenario yang mungkin terjadi, meskipun kenyataannya seringkali tidak sejalan dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Selain itu, kamu juga mungkin merasa ingin lari dari segala keadaan yang membuatmu merasa tidak nyaman. Baik itu dari tempat tertentu yang menimbulkan perasaan tidak tenang, dari orang-orang yang sulit kamu hadapi, atau bahkan dari situasi yang selama ini kamu anggap sebagai bagian dari hidupmu, tanpa tahu kemana kamu harus pergi dan apa yang sebenarnya kamu cari. Rasa ingin meninggalkan semuanya ini muncul seakan-akan ada kekuatan dalam dirimu yang mendorongmu untuk beranjak, untuk mencari tempat yang lebih tenang dan aman, tempat di mana kamu bisa menghirup udara segar dan merasa bebas dari tekanan dan beban yang selama ini menumpuk. Perasaan ini muncul seolah-olah ada sesuatu yang tidak lagi cocok dengan kondisi saat ini, dan kamu merasa bahwa langkahmu harus membawa dirimu ke tempat yang lebih baik. Meskipun kenyataannya, kamu sendiri tidak tahu pasti apa yang menunggu di sana, dan apa yang sebenarnya kamu cari. Kamu merasa bahwa ada semacam kekosongan yang semakin dalam, dan kebutuhan untuk mengubah semua yang ada, agar hidupmu kembali terasa bermakna dan penuh harapan. Di sisi lain, kamu juga mungkin merasa kehilangan semangat terhadap hal-hal yang dulu mampu membuatmu tersenyum dan merasa penuh energi, seperti halnya saat kamu dulu merasa bahagia dan bersemangat menjalani hari-hari, tetapi sekarang semua itu terasa hambar dan tidak lagi memberi warna dalam hidupmu. Kamu mulai mempertanyakan makna dari apa yang selama ini kamu kejar dan perjuangkan, dan perasaan kecewa serta frustasi mulai menyelimuti dirimu. Seakan-akan semua usaha dan harapan yang selama ini kamu bangun perlahan mulai pudar dan hilang, meninggalkan kekosongan yang dalam dan rasa tidak puas yang semakin dalam. Semua itu membuatmu merasa seperti terjebak dalam keadaan yang monoton dan membosankan, di mana kamu merasa kehilangan arah dan tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk mengembalikan semangat dan energi positif yang dulu menyertai perjalanan hidupmu. Dalam kondisi seperti ini, kamu mungkin merasa bahwa hidupmu seperti berjalan di tempat, tanpa kemajuan yang berarti. Dan kamu mulai merasa putus asa karena merasa bahwa segala sesuatu yang pernah membuatmu bahagia, perlahan-lahan hilang dan tergantikan dengan keputusasaan. Perasaan-perasaan ini mungkin bukan cuma sekadar masalah psikologis semata, melainkan juga berkaitan dengan sesuatu yang lebih halus dan tidak kasat mata, yaitu efek dari serangan energi yang sengaja dikirim oleh pihak tertentu untuk mengganggu kestabilan emosional dan mentalmu. Ini disebut sebagai energetic attacks, serangan energi negatif yang dirancang secara khusus untuk melemahkan kekuatan dan kestabilanmu, agar kamu turun ke frekuensi yang lebih rendah dan mudah dikendalikan oleh mereka yang memiliki niat buruk. Mereka yang melakukan ini biasanya memanfaatkan kekuatan energi dan ilmu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Dan dengan cara tertentu, mereka berusaha memanipulasi energi di sekitarmu agar kamu merasa lelah, putus asa, dan kehilangan semangat. Sehingga mereka bisa lebih mudah mengendalikan dan memanfaatkan energi yang kamu miliki tanpa kamu sadari. Serangan energi ini bisa datang dari berbagai sumber dan dalam berbagai bentuk, mulai dari energi negatif yang secara sadar atau tidak sadar dikirimkan melalui pikiran dan perasaan, hingga aura yang mereka pancarkan yang secara tidak langsung mempengaruhi kondisi batin dan emosimu. Mereka yang melakukan ini mungkin merasa iri atau takut dengan keberhasilan dan energi positif yang kamu miliki, sehingga mereka berusaha mengganggu kestabilanmu agar kamu merasa semakin terpuruk dan kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Mereka tahu bahwa kekuatan terbesar yang kamu miliki terletak pada energi dan pikiranmu, dan dengan mengganggu dan melemahkan itu, mereka berharap bisa menurunkan frekuensimu ke tingkat yang lebih rendah,
tempat di mana mereka bisa lebih mudah mengendalikan dan memanfaatkan energi tersebut sesuai keinginan mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi kamu untuk selalu menjaga energi dan pikiranmu tetap positif dan kuat, serta tidak mudah terpengaruh oleh kekuatan dari luar yang mencoba mengganggu ketenangan dan kestabilan hatimu. Kamu harus sadar bahwa apapun yang kamu rasakan, apakah itu perasaan sedih mendadak, overthinking yang tidak masuk akal, keinginan untuk lari dari kenyataan, atau kehilangan semangat terhadap hal-hal yang dulu membuatmu bahagia, itu mungkin bukan sepenuhnya karena kelemahan dari dirimu sendiri, melainkan juga bisa jadi efek dari energi negatif yang sengaja atau tidak sengaja dikirimkan oleh pihak tertentu untuk memanfaatkan kondisi emosional dan energi kamu agar mereka bisa mengendalikanmu lebih mudah. Maka dari itu, penting sekali untuk selalu melakukan perlindungan energi, menjaga pikiran tetap jernih dan positif, serta memperkuat niat dan kekuatan batin agar kamu bisa tetap berdiri teguh dan tidak mudah terpengaruh oleh kekuatan-kekuatan yang tidak baik dan tidak terlihat oleh mata biasa. Pada akhirnya, kamu harus menyadari bahwa apapun yang sedang kamu rasakan dan alami saat ini, termasuk perasaan sedih yang tiba-tiba, overthinking yang nggak masuk akal, keinginan untuk lari, dan kehilangan semangat, itu bisa jadi bukan semata-mata karena kelemahan atau kekurangan dari dirimu sendiri, melainkan juga karena adanya kekuatan dari luar yang berusaha memanfaatkan kondisi emosional dan energi kamu agar mereka bisa mengendalikan dan memanipulasi perjalanan hidupmu. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu menjaga energi dan pikiranmu tetap positif, memperkuat diri dari dalam, dan tidak membiarkan siapapun atau energi negatif dari luar menguasai dan mengendalikan hidupmu. Dengan begitu, kamu bisa tetap berdiri teguh di tengah segala tantangan dan hambatan, serta menjaga kestabilan batin dan energi positifmu, agar tetap kuat dan tidak mudah terganggu oleh kekuatan-kekuatan yang tidak terlihat dan tidak baik untukmu. Kenapa mereka sampai sejauh itu? Karena kamu memang memiliki kombinasi energi yang sangat langka dan berharga, yaitu Queen of Wands, yang memancarkan daya tarik dan karisma alami yang membuat orang lain merasa tertarik dan terpesona oleh aura kepercayaan dirimu, serta King of Cups yang menampilkan kestabilan emosional dan hati yang tenang, yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi siapa saja yang berada di sekitarmu. Banyak orang pernah menyukai seseorang karena pesona atau keindahan luar biasa, tetapi jarang dari mereka yang mampu merasakan kombinasi sempurna antara ketertarikan fisik dan rasa aman secara emosional sekaligus. Dan disitulah kehadiranmu benar-benar berbeda. Kamu hadir sebagai sosok yang mampu membawa perasaan itu bersamaan, sehingga orang lain tidak hanya terpesona oleh penampilan atau pesonamu, tetapi juga merasa nyaman dan tenang saat berada di dekatmu, seolah-olah mereka menemukan tempat perlindungan dari kekacauan dunia yang seringkali penuh tekanan dan ketidakpastian. Dalam prosesnya, mereka sering mencoba masuk lebih dekat ke dalam kehidupanmu melalui hal-hal kecil, menyapa secara ramah, menunjukkan perhatian yang tulus, atau bahkan mengirim energi manis dan lembut seperti yang digambarkan oleh Page of Cups. Suatu bentuk perhatian yang tidak terlalu berlebihan, namun cukup untuk membuatmu merasa dihargai dan diperhatikan. Mereka berusaha membangun kedekatan perlahan-lahan, merasa bahwa dengan menunjukkan perhatian sekecil apapun, mereka bisa mendapatkan perhatian dan hati dari dirimu. Mereka mungkin merasa bahwa dengan melakukan hal-hal sederhana dan penuh kelembutan, mereka bisa membuka jalan untuk lebih dekat lagi, dan merasa bahwa mereka mulai diterima dan bisa masuk ke dalam dunia emosionalmu yang hangat dan penuh pesona itu. Namun, seiring berjalannya waktu, dan mereka merasa bahwa perhatian dan energi manis yang mereka kirimkan belum cukup untuk mendapatkan perhatian penuh darimu, beberapa dari mereka mulai merasa frustrasi dan merasa bahwa usaha mereka selama ini belum membuahkan hasil yang diharapkan. Mereka mulai merasa bahwa sekadar memberi sapaan ramah, perhatian kecil, atau energi lembut saja tidak cukup untuk memikat hatimu yang penuh pesona dan kestabilan emosional itu. Mereka menyadari bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih dari sekadar pesona luar biasa.
Kamu memiliki kekuatan dan kedalaman yang tidak bisa dipertukarkan dengan sekadar perhatian kecil dan energi manis semata. Mereka mulai merasa bahwa mereka membutuhkan sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat untuk bisa masuk ke dalam dunia emosionalmu yang dalam dan stabil. Dan di saat itulah mereka mulai mencari cara-cara yang lebih ekstrem atau bahkan lebih gelap. Beberapa dari mereka yang merasa bahwa usaha mereka selama ini tidak cukup, mulai mencari jalan lain, dan ini bisa saja berarti mereka mulai mencari bantuan dari pihak ketiga, yang mungkin berupa orang lain, energi, atau bahkan sesuatu yang lebih dari itu. Mereka merasa bahwa mereka memerlukan kekuatan tambahan. Entah itu melalui pengaruh dari orang lain yang bisa membantu mereka mendapatkan perhatianmu, atau melalui energi yang mereka yakini bisa membuka jalan agar mereka bisa lebih dekat dan lebih memahami kamu. Ada yang mungkin merasa bahwa mereka harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar hal-hal kecil, dan mereka mulai terjerumus ke dalam langkah-langkah yang kurang sehat dan tidak sepenuhnya jujur, karena keinginan mereka untuk mendapatkan perhatian dan hati dari kamu semakin besar dan mendesak. Pada titik ini, situasinya bisa menjadi rumit. Mereka yang awalnya hanya sekadar ingin dekat dan menunjukkan perhatian dengan tulus, perlahan berubah menjadi mereka yang mencari jalan pintas, bahkan sampai mengandalkan kekuatan luar dan sesuatu yang tidak alami demi mendapatkan perhatian dan rasa aman yang mereka inginkan dari dirimu. Mereka mulai merasa bahwa usaha mereka yang tulus dan lembut tidak cukup untuk mendapatkan tempat di hati kamu yang penuh pesona dan kedalaman emosional itu, dan karena itu, mereka merasa harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar hal-hal kecil yang mereka lakukan sebelumnya. Mereka merasa bahwa mereka harus mencari jalan yang lebih ekstrem, bahkan yang berisiko, agar bisa masuk ke dalam dunia emosionalmu yang penuh kedamaian dan kekuatan itu. Ini tentu saja bisa menjadi situasi yang rumit dan penuh tantangan, karena mereka yang mencari jalan pintas atau bantuan dari kekuatan luar ini mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang berusaha mengganggu keseimbangan energi dan emosi yang telah kamu bangun dengan sangat hati-hati dan penuh kesadaran. Mereka bisa saja tidak menyadari bahwa di balik pesona dan kestabilan emosionalmu yang menenangkan itu, ada kekuatan dan energi yang sangat dalam dan murni yang mampu melindungi dan menjaga diri dari pengaruh luar yang tidak baik. Mereka yang berusaha masuk ke dalam hidupmu dengan cara yang tidak sehat ini mungkin merasa bahwa mereka sudah melakukan segala usaha, tetapi mereka belum juga mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Dan akhirnya mereka mulai merasa putus asa dan mencari cara lain yang mungkin lebih gelap dan berisiko. Disinilah kamu perlu waspada dan sadar bahwa tidak semua orang yang mendekatimu dengan perhatian dan energi lembut itu benar-benar tulus dan murni. Ada juga yang mungkin berusaha menggunakan kekuatan dan energi yang mereka miliki untuk memanfaatkan kelemahan dan kehangatan emosionalmu demi kepentingan mereka sendiri. Mereka yang merasa bahwa usaha mereka belum cukup dan mulai mencari jalan yang lebih ekstrem ini bisa saja mengganggu kedamaian dan kestabilan emosional yang selama ini kamu jaga dengan penuh hati-hati. Maka dari itu, penting untuk selalu menjaga batas-batasmu, mengenali siapa yang benar-benar tulus, dan siapa yang hanya ingin memanfaatkan energi dan pesona alami yang kamu miliki. Karena, pada akhirnya, kekuatan dan energi positif yang kamu pancarkan itu adalah anugerah besar yang harus kamu lindungi dan gunakan dengan bijaksana, agar tidak disalahgunakan oleh mereka yang memiliki niat tidak baik. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar.
Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.